itu histogram ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi, sebetulnya tinggal ngasih di sini bulan ya. Bulan strata ya. Ada months ya. Sama dengan membuat histogram tadi. Nah, bulan itu kita ambil dari, cuma ini jadi nggak ada ini nih. Tadi ada sih tanggalnya ya, yang tadi saya hapus ya, ganti jadi hilang tanggalnya. Nah, tanggalnya kita tambahkan misalnya, saya ambil dari yang, jadi teman-teman tadi sebetulnya tetap pakai yang ini bisa juga ya, yang AS-nya ini. Justru malah ada tanggalnya. Ini saya tambahkan aja yang aja ya. Oh, urutannya masih sama. C. Nah, ini saya kasih tanggalnya keliru lagi, harusnya di sebelah. Tanggalnya tapi masih format beda ya, format short date. Nah, ini sama ya. Dan kalau mau cut aja, cut cell. Nah, tanggalnya date ya. Nah, itu ya, asal D-nya tetap di sini. Tapi sebenarnya kalau mengikat juga nggak apa-apa ya, rumusnya ngikutin. Nah, month ini kita pakai months gitu aja. Ini sama, cuma seperti ngasih strata tapi pakai bulan ya. Month dari sini. Nah, terus kita copy ke bawah. Nah, jadi kita punya months. Nah, months ini kemudian dipakai untuk membuat histogram ya. Histogramnya saya buat lagi misalnya di sini ya, langsung saja pakai pivot lagi. Tabel range-nya kita ambil dari data di sini ya. Oke ya, jadi ini aja yang jadikan ini kita masukkan sebagai sumber dari pivot kita. Nah, ini harusnya sampai. Oke. Nah, ini jadi months-nya kita jadikan ini, kemudian amount-nya kita di sini, tapi tetap sum-nya ya. Nah, ini jumlahnya keluar. Nah, ini dijadikan yang ini sama dengan C3 gitu ya. C3 karena dijadikan dasar untuk membuat histogram. Nah, ini di Januari, Februari ya, dan seterusnya. Kita copy ke bawah. Ini kan sama ya. Ini sama, tinggal kasih insert histogram. Insert histogram. Nah, kemudian ininya diganti dengan select kita, axis-nya ini ya, horizontal axis, jadi dengan ini. Oke, ya, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Nah, kita melihat dari sini ternyata Juni tinggi banget ya total transaksi kita, dan disusul Oktober. Kita kan bisa jadi clue ya kenapa bulan Juni besar banget. Kita bisa lihatnya di histogram ini. Ini tidak hanya 1 tahun, ini beberapa tahun, 4 tahun ya. Yang paling besar adalah bulan Juni ya. Ini di sininya tidak kelihatan besar ya karena desimalnya nih. Nah, kalau desimalnya kita samakan kelihatan besar, 1, 2, 3 ya. Ini 337 ya, baru chapter 4 nih. Nah, ada pertanyaan sampai sini? 3 jenis tes awal ya untuk mengecek data kita. Nah, kalau
tidak ada, kita lanjutkan dengan membuat profil ya, data profil dengan akses. Nah, meskipun nanti disimpan juga di di Excel juga. Karena kalau tampilan memang menang Excel. Kalau akses kadang nggak sama. Nah, ini caranya. Nah, jadi kita bikin strata itu di akses ya. Dan teman-teman ngerjain soal nanti ya, saya juga tidak mewajibkan misalnya datanya Excel harus di Excel. Kalau teman-teman bisa ngerjain di akses dan merasa lebih gampang ya, itu bisa saja dikerjakan juga di akses. Ya. Nah, ini contohnya kita coba pakai akses nih. Ini kan ininya ada lebih dari sama dengan 10-nya sama dengan di di Excel nih. Saya juga belum nyoba nih. Nah, ada 2-3 tahap nih. Nah, ini jadi tahap pertama, query pertama, table invoice paid dulu ya. Table invoice paid itu jadi dasar untuk menyusun query data profile ya. Query data profile ini dari sini kita ambil amount juga ya. Cuma yang satu nanti diganti menjadi nah ini amount-nya count, yang ini amount-nya sum. Ya. Kemudian di sini amount juga tapi pakai kriteria. Ya, kriterianya lebih dari sama dengan 10. Nah, terus nah ini nanti jadinya begini ya. 177.763 jumlahnya sekian ya. Nah, ini kan dia data yang punya dia ya. Nah, kita coba pakai data kita. Nah, ini saya sudah ekspor ya data tadi si Somerville ya ke sini. Ini jumlahnya sama 55746 ya. Nah, cuma saya itu ekspor pakai Excel langsung tadi gagal ya. Kenapa saya nggak tahu ya. Jadinya saya pakai copy paste aja. Jadi di Excelnya saya copy terus masukkan ke sini. Nah, jadinya izin Pak. Ya. Screen-nya masih belum terlihat Pak. Oh, belum terlihat. Oh, saya matikan tadi. New share ya. Oh, new share. Gitu ya. Kelihatan? Sudah Pak. Siap, terlihat Pak. Nah, ya. Nah, ini kan aksesnya tadi saya bilang ini belum ada nama field-nya ya. Ini tinggal kita kasih aja desain ya. Desain kita samakan dengan ini. Ini Somerville ya. Somerville apa ya? Nah, id-nya tadi kita kan ini aja nggak apa-apa, ini yang public work-nya itu adalah government kategori ya. Kategori Sotek ya. Terus ini vendor name ya. Vendor ini yang ini vendor name. Yang ini currency, udah currency ya, amount udah meskipun nggak diekspor tapi tetap menyesuaikan dengan data aslinya, sudah di currency-kan dia. Ini juga date time juga sudah dibikin date time. Ini udah oke nih sebetulnya. Yes, nah ini datanya sudah. Ini kan saya Januari ya. Ke bawah. Nah, ini kan Februari, Maret ya, 13 Maret. Ini enggak buka ya, jadi sama dengan ini formatnya. Kita harus selalu cek data ini, kadang kalau Excel dengan akses kadang ada beda ya karena settingnya. Nah, kadang kalau beda bulannya di depan di sini misalnya ketika diekspor bulannya jadi sama di depan, pada bulannya harusnya di tengah gitu ya. Nah, ini dicoba-coba aja gitu ya. Diubah dulu atau gimana gitu. Nanti baru diekspor yang harus pasti sama. Nah, ini kalau sudah begini kan tadi kita lihat di buku ya. Nah, ini kita bikin info ini apa namanya query ya.
query and it date dan dari number amount gitu ya. Nah, jadi kita bikin sekarang create query design ya. Query design kita ambil dari tabel Somerville ini. Ya, ini amount saja semua nih, amount ya. Yang satu, terus kita kasih ini total ya. Nah, saya buka begini aja. Yang ini totalnya count ya. Iya. Count, yang ini totalnya sum. Terus ini kriteria ya. Kriterianya adalah tadi lebih dari sama dengan 0,01 ya. Lebih dari sama dengan 10. Ini karena kita beda ya. Ini tadi yang kita bikin data profile itu samakan aja dengan data profile yang kita bikin ya. Saya buka besar aja. Oh ini ya. Jadi ini 500.000 and over ya. Jadi di atas 500.000 kan harusnya konnya ini kan. Konnya ini sumnya ini kan ya. Jadi ini konnya kita tulis lebih dari sama dengan 500. Ibu. Dari sama dengan 500 ya. Nah ini kita buka count amount 400, 500 ini kan. Yang lebih dari sama dengan 500 dapat semua. Ini kita kasih nama where, ini where ya. Count somewhere ya. Kan group by. Ini where. Nah, ini ya. Nah, jadi sama satu baris ya. Jadi total untuk di atas 500.000 ini ya. Nah, ini kasih namanya, kita ngikuti di buku misalnya query data profile. Nah, ini nanti satu-satu nih. Jadi kita punya kalau 7 strata ya berarti ada 7. Nah, ini bisa satu-satu katanya terus dipindahkan ke Excel atau bisa sekaligus pakai union query ya. Saya langsung aja yang sekaligus nih ya. Yang sekaligus pakai union query, nanti masing-masing. Nah, ini mau bikin ini nih large positif. Ini kita copy aja nih ya. Nah, ini kita copy. Query data profile all ya, namanya query data profile all. Nah, ini nanti ditambahin ini ya, ini depannya aja. Select large positif from, ini nanti apa namanya kita ketik yang lainnya ya. Sementara saya ambil small positif ya. Jadi ini kan kalau kita bikin satu ya seperti ini ya. Nah, tapi kalau kita mau bikin sekaligus di sini, nah ini langsung pakai union yang seperti nah kita tandingan aja nih. Nah, pakai union query. Jadi ini kan count-nya udah ada ya. Jadi Somerville amount, count of amount. Nah, saya sekarang ini satu-satu sih harusnya ya. Saya tulis dulu di bawah deh. Ya, kita ambil large positive stratum. Ctrl X ya, kita masukkan ke sini, select. Nah, ini kita kasih ada satu kolom ya, yang namanya large positif ya. Large positif. Nah, namanya adalah di kolomnya itu adalah kolom stratum ya. Kolom stratum. Nah, isinya yang tadi ya. Count
sorry, koma terus ini ya. Count Somerville amount as count of amount ya. Sum table invoice ini amount juga ya, sum, kemudian as sum of amount, kemudian from Somerville, kemudian where Somerville lebih dari sama dengan 50 ya. Nah ini kalau ini union ya, kalau di union ini belum ditutup ya. Belum ditutup, kita tuliskan di sini. Jangan ditutup dulu dengan titik koma. Ini tulis dulu union. Kemudian ini kita copy lagi aja ini. Nah ini ya. Nah ini bukan ini jadi B nih supaya berurut nih. Jadi yang kedua urutannya adalah yang B ya. B tapi small positif dia. Small positif ya. Stratum juga ya untuk mengisi stratum. Strata kedua ya. Nah ini tinggal ininya between-nya. Jadi bukan satu kalau yang kedua kan. Antara berapa? Nah ini kasih between, where-nya itu kasih where paid amount ya. Where sama amount kan lebih dari sama dengan tadi 500, ini diganti where sama amount, jadi bukan lebih dari sama dengan, tapi kita kasih between ya. Between berapa? Between yang kedua ini tadi berapa? Masih ingat ya? Ini karena beda ya dengan buku kita di Excel ya. Di Excel di Negrini Cycle tadi 0,01 sampai 500.000 ya. 0,01 sampai 500.000. Nah ini ini 0, between di sini berapa? Nah ini sama ya. Di sini between 0,01 n langsung aja. 0,01 n karena di situ 500 berarti di sini 499 ya. 499,99 gitu ya. 499. Nah ini kita coba dua aja dulu deh. Biar cepet ya. Ini baru titik koma ya. Terus view. Missing operator in query expression. Apa yang kurang ya? Where? From? Where? Ini save dulu deh ya. Save as. Access. Save object ya. Save object as. Save as ini query data profile all. All ya. Oke. Nah ini apa yang salah? Oh ininya salah ini tadi. Oh double gitu ya. Oh ya ininya dua itu deh. Karena saya ngopi ya, ternyata dia kutipnya bukan satu tanda kutip tapi dua tanda kutip tunggal. Dulu. Nah bismillah, mudah-mudahan sama aja ya. Somerville ya sekarang salahnya. Tentang error koma in query expression. Oh ini kayaknya saya salah ini juga nih. Ini bukan 0,01 ya, komanya mungkin titik ya. Titik yang ini ada lagi titik di sini nggak ada ya. Ada. Jadi ini ya jadinya seperti ini. Nah kalau 5-5-nya kan 7-7-nya ya kita dapat 7. Nah ini kan bisa sama nih dengan yang kita bikin di Excel. Kan
28345, 27343 ya untuk yang dua terbesar. Ini juga bisa kita bikin jadi di desainnya tapi desainnya nggak bisa. Nggak bisa, ini harus pindah ke Excel, makanya katanya bisa diubah-ubah. Nah, tinggal ini di copy untuk yang lainnya gitu ya. Tambah union lagi gitu ya. Ini dibuka, turun, union lagi ya. Nah, tinggal sekarang untuk yang berapa gitu ya. Untuk yang antara ini, kalau ini sama dengan 0 ya. Dengan saya copy dulu satu. Ini sama dengan union sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 berarti ini langsung sama dengan 0 ya. Yang ini sama dengan 0,01 sampai minus kan. Equal 0 berarti minus 0,01 n minus 4. Nah, coba segini aja. Nah, kita dapat 4 ya. Nah, cuma ininya salah, small positif semua. Ganti dulu juga ya. Yang kedua apa namanya tadi? Dari bukunya ya. Large positif, small positif, 0, small negatif. Ya. Zero, C ya, supaya berurut ya. 0, terus D, ini urutan keempat, D, small. Nah, itu ya. Klik ya ada. Jadi ini menambahkan terhadap data kita ya. Tadi kalau tunggal kan hanya ini sama ini ya. Nah, kalau pakai SQL, ini trik katanya buku juga ya. Supaya kita bisa menambahkan di SQL-nya yang kita ambil dari sini, tapi kita bisa nambah data untuk masing-masing baris ini. Kita namain ya, sesuai stratanya, large positif, small positif, 0, dan small negatif. Ada pertanyaan? Ini saya share aja Excel-nya, aksesnya kalau mau dicoba. Ya. Izin, Pak. Ya. Untuk yang access tadi, Pak, kalau misalnya kita menjalankan query-nya pakai PHP MyAdmin, apakah bisa, Pak? Agak ribet. Bisa juga sih, cuma soalnya kalau di access, Pak, kalau di access itu query-nya kalau misalnya ada error kayaknya lebih susah gitu, Pak, troubleshooting-nya, Pak. Oh, nggak tahu, saya malah karena biasa diakses malah di PHP MyAdmin gitu. Ya prinsipnya sama aja bisa, Mas. Cuma mungkin ribet ngelihatnya itu loh. Kalau diakses saya ngelihatnya langsung gampang kan kelihatan. PHP MyAdmin itu kayaknya terlalu banyak itunya, apa namanya? Karena dia memang skala besar ya. Jadi setting-settingnya kan banyak. Nah, itu mungkin kebiasaan aja sih. Kalau yang biasa pakai PHP MyAdmin apa SQL langsung ya, mungkin lebih enak kali ya. Itu Mas ya? Siapa? Ya, kalau bahasa SQL-nya kayaknya sama. Cukup ya? Nah, kita belum itu ya, belum ambil gambar ya. Kita ambil gambar sekarang. Silakan nyalakan videonya.